Ternyala. Oh, mikir dah. Mik mati. Bukan. Nyala. Mute, Fatur mute. Kamu mau gesek ya? Mohon maaf Bapak, baru gabung soalnya ada pementasan ini. Ya, nggak apa-apa, Mas. Baik, jadi mahasiswa, bisa kita mulai ya. Siap, bisa Pak. Ya, kebetulan hari ini saya gabungkan semua untuk DPL-nya saya, karena hanya hari ini aja untuk pelatihan pertama, karena baru kemarin DPL pelatihan itu beberapa kendala yang memang nanti harus saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya bisa hadir di hadapan adik-adik meskipun dalam keadaan yang masa pandemi masih berlangsung di Indonesia, terutama meskipun proses kegiatan KKN itu harus tetap berjalan dengan masa-masa pandemi yang memang belum berakhir. Saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa aturan atau tugas yang nanti saya sampaikan kepada saudara-saudara
karena ada beberapa yang evaluasi yang tahun kemarin itu saya lakukan dengan teman-teman DPL, termasuk supervisi, termasuk MONEF. Itu banyak kendala yang memang dialami oleh adik-adik. Meskipun ujung-ujungnya adalah mereka berontak. Kenapa sih KKN-nya berupa online, ya, dan mereka tidak maksimal selama saya memonef dan supervisi ke beberapa daerah, termasuk supervisi yang terakhir kemarin di Sampang, itu saya lakukan juga dengan beberapa DPL, termasuk sekarang itu yang KKN itu pindah dari LPPM ke WR1. Mungkin perlu ada diketahui bahwa LPPM sekarang tidak ada KKN. Kenapa saya bilang tidak ada KKN? Karena mereka membentuk satuan-satuan sendiri yang di bawahnya ada KKN, ada PLP, ada tracer study, dan sebagainya. Termasuk itu di bawah langsung Pak WR1. Jadi nanti kalau ada beberapa permasalahan, kalau tahun kemarin saya bisa bantu karena saya di sekretaris LPPM, meskipun harusnya tidak bypass, termasuk surat izin yang terkendala oleh Sidoarjo kemarin. Kebetulan saya juga DPA Sidoarjo. Di Kabupaten Sidoarjo ada Cangkring, ada Kebun Agung. Mungkin nanti yang di Sidoarjo 47 dan 43 nanti saya juga diskusikan, termasuk Pamekasan 1. Apakah lokasinya sudah disetujui oleh teman-teman, atau bisa kalau itu kesusahan kita diskusi lagi dengan lokasi yang memang benar-benar menerima saudara-saudara pada saat KKN. Banyak sekali nanti yang mungkin kita diskusi sambil di grup WA. Sebetulnya saya ingin lebih enak itu kalau ini kan terbentur kuota ya, saya kasih dengan adik-adik. Satu. Yang kedua mungkin ini hari, apakah memang ada Sabtu malam minggu ya meskipun ada pandemi ya? Saya orangnya itu santai ya, jadi nanti enggak usah serius, maksudnya santai tapi semua ilmu dapat diterima oleh adik-adik. Karena yang mungkin yang dari olahraga itu sudah tahu dengan saya. Saya dosen kan di jurusan pendidikan kepelatihan olahraga. Saya juga dosen di Pasca Sarjana. Saya diamanahi, saya kenalkan dulu, saya diamanahi untuk membantu di LPPM, Lembaga Penelitian Pengabdian pada Masyarakat, sebagai sekretaris LPPM. Jadi kendala apapun yang ada di KKN ini saya sudah banyak tahu. Sehingga banyak sekali yang DPL yang tidak terjun ke lapangan. Tahun kemarin itu banyak sekali DPL yang tidak terjun ke lapangan, hanya melalui online saja, melalui Zoom, pembukaan, penutupan, supervisi, MONEF, itu melalui online saja. Tapi paling tidak nanti semoga saja di KKN tahun 2021 ini, adik-adik bisa didampingi oleh DPL. Terutama insya Allah saya coba akan mendampingi terus, termasuk yang tahun kemarin itu, saya selalu mendampingin termasuk observasi, termasuk surat izin kepada kepala desa. Ya, langsung kemarin saya minta langsung kepala desa yang menandatangani saya. Terus saat itu ada supervisi, MONEF, dan terakhir penutupan saya datang semua saat itu. Nah, sekarang tambahnya masing-masing itu minimal ada 2 dan maksimal ada 4 masing-masing DPR. Kebetulan saya dapat 3. Dan paling jauh satunya di Pamekasan. Enggak apa-apa, saya coba datang nanti ke sana. Oke, saya nanti akan mencoba mengetahui dari identitas adik-adik karena ada beberapa mungkin nomor HP yang salah dan sebagainya, termasuk itu NIM, nama, mohon nanti cek dan recheck setelah saya tunjukkan di SSO. Takutnya nanti saya sudah memberi nilai berbeda, nama maupun di situ ada nama, NIM, dan nomor HP ya. Semoga saja nanti
yang di SSO itu sudah betul. Karena kalau tidak betul akan mempengaruhi penilaian dan tugas saudara nanti di KKN. Baik, apakah di masing-masing kelompok itu sudah ada ketuanya ya? Karena kalau saya menghubungi dari tadi pagi sampai siang itu sudah menunjuk masing-masing penanggung jawab. Ya, saya ingin tahu Mas dari Sidoarjo 43 dulu. Mas Novan, mana Mas Novan? Mas Novan? Saya, Pak. Oh ya, tolong munculin Mas gambarnya. Saya pengen tahu. Oke, ya boleh dimatiin lagi. Mas Yuda, Sidoarjo 47. Mas Yuda, unmute. Hadir, Pak. Oh ya, Mas Rizky. Mas Rizky. Siap Bapak, mohon maaf ini karena ada pementasan Pak. Waduh, keren. Ya. Jadi ya nggak Ya, bisa. enggak apa. Ya, oke. Sambil mendengarkan saya nanti ada beberapa yang saya kirim di grup WA ya, materi-materi yang nanti Anda bisa diskusikan dengan kelompok yang jumlahnya 15, ada yang 14 ya. Silakan membentuk proposal yang nanti bisa diskusi di grup dengan saya. Karena intinya saya tidak akan pernah mempersulit mahasiswa. Mungkin teman-teman saudara yang sudah pernah saya bimbing di DPL KKN tahun kemarin, kakak kelas saudara, atau dengan mungkin adik-adik mahasiswi FIK yang kenal dengan saya tidak akan mempersulit saudara. Intinya adalah saya akan membantu dengan nilai A ya. Betul nggak? Amin. Loh, amin. Amin. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Amin, Oke. amin. Ya. Baik, saya akan mencoba memaparkan, saya sudah janji 1 jam, saya akan coba memaparkan materi, ya nanti kalau ada pertanyaan, saudara bisa langsung tanya ya. Bentar, coba saya matikan dulu. Oke, sudah terlihat ya? Siap, sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Soalnya,
Ya, kemarin saya baru dapat materi ini. Jadi kalau saudara nanti sudah menyiapkan tentang proposal yang nanti akan disampaikan di KKN, saudara perlu nanti membuat proposal yang perlu nanti dibikinkan YouTube, karena nanti ada hasil perlakuan, hasil pelaksanaan selama atau hasil kegiatan selama saudara KKN di daerah tersebut. Jadi mungkin nanti berbagi tugas dengan teman-teman yang lain, terutama mungkin ketua penanggung jawab yang dari masing-masing kelompok lokasi itu untuk membagi tugas dengan teman-temannya. Ada yang bagian video, ada yang bagian moto, ada yang bagian berbagi tugas mungkin dengan bikin proposal, terus penyampaian kepada KKN kepada masyarakat atau lokasi daerah tersebut. Nah, intinya bahwa saudara siap dengan KKN yang modelnya kadang-kadang yang kemarin itu saya sampaikan bahwa ada kendala yang dialami oleh mahasiswa. Saya di waktu itu di Gresik, saya supervisi ke sana, ternyata setelah 2 minggu mereka itu masih belum diterima oleh desa, oleh masyarakat sekitarnya, dan mereka hanya dibolehkan 1 minggu itu melaksanakan kegiatan sekali saja karena masih banyaknya COVID, sehingga rakyatnya atau masyarakatnya takut. Nah, itu mungkin perlu difikirkan dengan teman-teman saudara, apakah memang sudah difikirkan. Karena begini, intinya gini, saudara KKN, saudara punya programnya apa? Nah, sebelum ke sana, cobalah diskusi dengan teman-temannya yang desanya itu mudah menerima. Jadi contoh di Sidoarjo 47 atau Sidoarjo 43 atau Pamekasan 1, itu coba diskusikan dengan teman saudara yang kepala desanya atau rakyatnya yang mereka menerima. Kalau saya lihat di di penilaian di form SSU itu nama-nama saudara saya belum melihat lokasinya, tapi lokasinya hanya disebut Sidoarjo 47 dan Sidoarjo 43 atau termasuk Pamekasan 1. Sehingga saya tidak bisa melihat lokasi. Kalau kemarin Cangkring Sari sama Kebun Agung itu mereka welcome, tapi pada saat di Kebun Agung itu mereka hanya dapat 1 lokasi. Sebetulnya enak. Kebun Agung itu lokasinya enak, cuma kecil. Jadi mereka mintanya ya hanya segelintir desa itu karena desanya itu memang rujukan. Maksudnya rujukan itu percontohan untuk beberapa desa yang lain di sekitar Kebun Agung, sehingga mereka mencontohkan yang ini aja untuk kegiatan KKN. Nah, mereka datangnya kadang-kadang 1 minggu, 2 hari, atau 1 minggu 1 kali. Itu sudah. Nah, ada beberapa desa yang, makanya saya kembali kepada adik-adik, tolong nanti kalau sudah diskusi, sudah ketemu dengan sepakat dengan teman-temannya, apakah memang desa tersebut memang sudah layak untuk ditempati KKN dan mudah untuk menerima masyarakatnya, enak. Jadi saya sebagai DPL, nanti pimpinan yang mau monef atau supervisi, itu enak juga bahwa, oh ya, daerah ini bisa untuk dijadikan supervisi untuk pimpinan menilai bahwa UNESA itu memang siap untuk KKN meskipun dalam masa pandemi, ya, meskipun dalam masa pandemi. Nah, itu semua saudara pikirkan ya, saudara pikirkan. Mulai sekarang tolong dibuat nantinya dari YouTube itu akan mengarah ke program saudara. Jadi yang sebetulnya intinya bahwa itu yang videonya dapat like terbanyak akan dapat hadiah. Nanti di terakhir saya jelaskan. Ya, ini ya. Jadi
Ini channel YouTube KKN. Siap. Nanti saudara saya kirimi PPT-nya. Model KKN Merdeka Belajar. Dari kemarin pun kita diskusi, mungkin ada juga masih bingung. Ada yang 20 SKS, ada yang 6 SKS, ya. Ada yang hanya 3 SKS saja. Ya. Nah, semuanya itu kita masih bingung sebagai DPL, apakah memang kita tidak usah melihat 20 SKS-nya, ataukah kita sama semua SKS-nya. Kalau saya lihat dari masing-masing prodi, itu berbeda-beda. Sehingga saya sementara sampai sekarang itu, yang penting saya menilai adik-adik, tugasnya di lapangan, diterima oleh rakyat di sana, masyarakat di sana, programnya berjalan lancar, dan saya akan memberikan nilai yang bagus. Ya, jadi itu. Satu lagi yang saya sebetulnya tidak suka dengan dimanfaatin. Saudara dimanfaatin, saya tidak suka dengan istilah seperti itu. Mumpung ada KKN, kita manfaatkan. Itu yang terjadi di Kebun Agung. Ya, di Kebun Agung ada beberapa teman saudara yang diminta jadi sekretaris, maksudnya menerima surat, membalas surat, ya seperti itu. Itu yang saya tidak suka, karena ini kan sistemnya kan kita mengabdi pengabdian kepada masyarakat, apa kebutuhan masyarakat, kita sampaikan, kita punya program seperti ini, ilmu seperti ini, saudara sampaikan kepada masyarakat sekitarnya. Kemarin bagusnya Kebun Agung itu dapat ikatan, dapat jempol dan ucapan bagus dari kepala desa, itu mereka bikin Mars Kebun Agung, ya, Mars Kebun Agung, dan sampai sekarang pun setiap ada kegiatan di Kebun Agung, mereka menyanyikan Mars Kebun Agung, ya. Itu yang teman-teman kakak kelas saudara yang di Kebun Agung waktu itu. Jadi itu ya, jadi mulai sekarang tolong nanti dipikirkan programnya apa. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang pasti saudara bukan di sekolahan ya, nanti kalau jangan sampai nanti saudara programnya sama, yang memang hampir sama program antara di masyarakat desa dengan sekolahan, karena nanti habis ini semester depan saudara ada yang PLP kan. Nah, itu kan khusus itu programnya masuk ke sekolah, ya. KKN Merdeka Belajar 1 semester meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dampak COVID. Nah, ini programnya yang perlu saudara pikirkan mulai sekarang. Ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan kewirausahaan, mungkin yang bisa dari MIMPA itu mungkin bisa ngajari bikin hand sanitizer, terus mungkin dari busana ada masker, ya, dan sebagainya. Atau mungkin kalau yang dari mengembangkan program ini. Kalau dulu yang tahun kemarin mereka itu menunjukkan ini aplikasi, membuatkan aplikasi. Jadi mereka ada yang jualan menjahit sehingga diajari masuk ke aplikasi dan sebagainya. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi termasuk asistensi pengajar di satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikannya dimaksud bukan satuan pendidikan yang di sekolahan ya, tapi di desa, satuan pendidikan di desa. Nanti jangan sampai saudara masuk di satuan pendidikan yang di sekolahan, sehingga nanti akan tumpang tindih programnya PLP dengan programnya KKN Merdeka Belajar. Dilaksanakan secara kolaboratif satu kelompok, satu desa atau mitra. Ya, ini sudah jelas. Oke. Nah, jadwal KKN nanti, saudara, di Penlat sekarang ini kan ini Penlat pertama ya. Nah, di Penlat kedua itu nanti saudara proposalnya sudah jadi ya, dan sudah diupload di SIM KKN. Ya, sehingga nanti ketua atau koordinator masing-masing lokasi tolong menyiapkan dan diskusi bisa dengan saya di grup. Silahkan. Nanti mau yang saya inginkan gampang saja lah ya. Meskipun kadang-kadang begini, kemarin itu bleset. Kenapa saya bilang bleset? Program mereka itu karena masih pandemi, terus diskusi dengan kepala desa itu juga agak susah. Akhirnya mereka itu mereka-reka, kebutuhan, karena hasil observasi mereka ke rakyat, masyarakat desa, itu
yang dilihat adalah mayoritas sandang pangannya, maksudnya kebutuhan apa sih yang di sana. Akhirnya mereka bikin proposal seperti itu, muncul apa ya, kegiatan kewirausahaan waktu itu, sehingga akhirnya pada kebutuhan dari masyarakat desa itu ada yang kemanusiaan, ya, ada yang kemanusiaan. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti pemberangkatannya itu secara online ya, dilepas oleh mungkin Pak Rektor, itu yang paling tinggi, atau biasanya Pak WR1. Kemarin Pak WR1 sih, tapi kalau Pak Rektor bisa ya alhamdulillah nanti. Jadi itu 23 Februari, setelah itu saudara terjun sampai seminar hasil itu 14 Juni itu ya. 14 Juni. Nah, setelah itu muncullah nilai. Tolong sebelum saudara terjun tanggal 27 Februari itu penlat kedua, dan itu penyampaian proposal ya. Dan itu saya tidak akan lama kok di situ. Saudara silakan secara garis besar nanti proposalnya setelah saya setujui, kita setuju bersama-sama dan tidak susah selama di sana dan diterima oleh masyarakat desa, kita lanjutkan aja ya, udah proposalnya dikedok ya, seperti itu ya. Pendidikan dan pelatihan ya, mahasiswa ya, ini ya nanti setelah penlat ini silakan saudara diskusi dengan teman-temannya untuk menyusun proposal bersama saya. Tapi kalau tidak dengan saya, nanti misal hasil akhirnya saja, Pak ini seperti ini sudah selesai, gimana Pak Oce setuju enggak? Ya, yang penting sana menerima hasil proposal yang saudara buat gitu. Jangan sampai nanti saudara bikin proposal ternyata sana berbeda lagi karena proposal saudara sudah saudara upload di SIM LPPM. Ya, tolong nanti diskusikan dengan teman-teman dan kebutuhan masyarakat di desa itu apa di sana. Terus menyusun logbook. Tolong setiap hari itu ada logbook ya. Logbooknya dikirim di situ ada SSO kan, nanti sudah jelas cara mengirimnya, sudah dari masing-masing kegiatan itu ada kegiatan foto, dan tolong dijelaskan apa sih kegiatannya di situ ya. Menyusun materi program yang akan dilaksanakan, ya revisi proposal, iya proposal didukung pada panel kedua dan diunggah di SIM KKN ya. Mahasiswa menerima. Nah, yang poin terakhir ini mahasiswa menerima topik KKN spanduk umbul-umbul, pendistribusiannya masih dipikirkan. Kalau saya sih sebetulnya kebutuhan adik-adik itu adalah dua ya, selain umbul-umbul atau spanduk ya, yaitu untuk identitas diri. Maksudnya bukan identitas diri saja, termasuk untuk apa ya, prokes saudara. Jadi saya sebetulnya kemarin sudah mengusulkan dua, yaitu masker dan hand sanitizer, tapi sampai sekarang pun belum disetujui. Topik sebetulnya nggak penting karena kan lebih penting itu jaket sebetulnya. Kalau saya sih, tapi kan dananya enggak ada. Nah, kalau dananya enggak ada, kenapa tidak topik dialihkan ke masker sama hand sanitizer untuk kebutuhan saudara. Nah, itu enggak tahu sudah disetujui apa enggak, saya juga enggak tahu karena memang kapasitas saya sekarang sudah tidak karena KKN sudah tidak di LPPM. Kalau KKN di LPPM saya bisa berusaha untuk meminta itu karena itu penting sekali untuk saudara selama dengan KKN di masyarakat. Penerimaan mahasiswa ya, mahasiswa mulakan di tempat masing-masing ya, mahasiswa dengan jaket bila melakukan sama kelompok. Oke, saya lewati. Tahun kemarin itu ada beberapa kelompok yang ditegur. Kenapa ditegur? Mereka ternyata mengupload foto-foto mereka tanpa masker, ya, tanpa masker. Meskipun jaraknya itu mepet, jangan mepet banget, tapi mepet, tolong gunakan masker, itu aja. Ya, karena kalau sudah itu saudara tidak menggunakan masker, saudara yang upload akan dilihat beberapa masyarakat atau perguruan tinggi yang lain atau mungkin Satgas, sehingga UNESA akan dapat tegur ya. Tahun kemarin dapat tegur soalnya. Karena kita ngupload, teman-teman saudara, kakak kelas saudara mengupload tanpa menggunakan masker. Ya. Jadi tolong nanti kalau ngupload maskernya dipasang ya, dipasang. Boleh, malah bagus lagi kalau ada jaga jarak. Ya. Tuh. Pelaksanaan program, ya mahasiswa di lokasi selama
23 Februari sampai 15 Juni ya. Mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kades, staf, dan tokoh masyarakat menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama dan protokol kesehatan. Mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari ya. Setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Ya, misal kalau di sini kelompoknya penanggung jawab ada Mas Eka, ada Mas Rizky, ada Mas Yuda. Tolong semuanya itu pastikan bahwa saudara sudah dapat nomor akunnya ya, sehingga nanti bisa masuk atau mengupload ke SIM LPPM. Dosen membimbing mahasiswa secara online di SIM KKN melalui akun SSO, mengisi kolom saran di PL. Oke, saya lewati. Pelaksanaan proyek manusia. Nah, ini kita sudah masuk ke proposal yang nanti saudara arahnya kemana ya. Kalau milih yang proyek kemanusiaan atau mitigasi bencana, ya ini nanti proposalnya judulnya atau temanya. Jadi mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan nilai praktek mitigasi bencana, resiko bencana alam yang merupakan serangkaian dan sebagainya, tsunami dan sebagainya. Saya lewati aja. Patologi sosial, mengembangkan ini masih di dalamnya mitigasi bencana, ya, performance, psikologi dan sebagainya nanti saudara baca sendiri. Pelayanan sosial, ya, ini pun juga sebetulnya setiap kita ke desa itu pasti ini namanya pelayanan sosial ya. Jadi bisa menggunakan, tapi sampai sekarang pun pemerintah juga tetap mensosialisasi, misal SOP-nya untuk masker, SOP-nya untuk dekat dengan rakyat, masyarakat, dengan orang lain, itu masih sosial. Padahal sekarang kita harusnya tidak sosial lagi, tidak sosialisasi lagi. Sudah ada undang-undang atau denda dan sebagainya, karena yang tidak masker harus didenda dan sebagainya. Harusnya sudah sampai ke sana, tapi kenyataan di pemerintah masih sosialisasi ya. Oke, mengembangkan pengetahuan keterampilan. Oke, misal nanti kalau ada yang dari MIPA, terutama dari kimia dan sebagainya ya, misal diajari bikin hand sanitizer ya, bolehlah ya. Itu programnya juga kan kewirausahaan atau mungkin pelayanan sosial dan sebagainya lah. Jadi nanti tolong dilihat lagi, dibaca lagi ya. Human interest ya, mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan keberpihakan pada yang lemah, meliputi dan sebagainya. Ini saudara lihat sendiri lah. Nanti saudara baca aja, saya kirim di grup. Human interest juga. Mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Ini saudara lihat, baca sendiri, nanti diskusikan dengan teman-teman saudara. Kegiatan KWU, tujuan KWU, meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan. Nah, ini bisa yang tadi saya sampaikan, ada sektornya, ada mikro, yang di situ apa sih usaha paling dominan di desa tersebut ya, memberikan pelatihan dan sebagainya. Ini saudara bisa maksimalkan di situ dengan kondisi yang saudara, dengan teman-teman saudara yang bisa diajak untuk KWU di sana. Ya, saya lewati. Nah, laporan dituangkan dalam bentuk file PDF. Ya, atau Word. Laporan disertai foto-foto kegiatan yang bagus, memakai atribut UNESA. Nah, semoga saja ada jaket alma mater ya. Kalau jaket alma mater sudah pasti kan ya, karena saudara kan dapat dari mulai awal. Keinginan kita semua sebetulnya ada jaket KKN. Tapi enggak tahu, jadi endaknya juga saya juga nggak tahu ya. Coba nanti kalau sudah ada kepastian saya kasih tahu di grup. Laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Ya. Laporan ditandatangani oleh Kades dan DPL. Ya, laporan berupa logbook dan daftar hadir. Laporan file dalam bentuk MS dan sebagainya, oke. Dan dikirim ke email. Nah, ini sudah jelas, nanti saya kirim di grup. Sistematik proposal ya, ini sistematika proposalnya, judul, logo UNESA-nya, tolong logo UNESA-nya yang emas semuanya ya, jangan yang ada logo putihnya. Halaman pengesahan DPL, ya,
bla bla bla, saya lewati, nanti didiskusikan dengan teman-teman saudara. Nah, ini sistemasi laporan yang secara umum covernya halaman pengesahan, kata pengantar, ini isinya daftar isi, daftar gambar, bab 1 pendahuluan, bab 2 itu rencana program, bab 3 itu kegiatan, bab 4 kesimpulan dan saran. Dan dan daftar pustaka lampiran. Ini yang nanti hasil laporan ya. Hasil laporan selama saudara ada kegiatan KKN di daerah tersebut. Seminar hasil dilaksanakan tanggal 14 Juni. Nah, ini bisa maju, bisa mundur ya. Tergantung dari desa tersebut. Bisanya itu penutupannya kapan ya. Nanti kita lihat dulu. Nanti bisa maju, bisa mundur yang ini. Mahasiswa menyusun artikel ringkasan hasil KKN, panjang artikel 5 sampai disertai foto dan sebagainya, seminar bersama DPL ya. Oke, saya lewati aja, nanti kita diskusi lagi yang ini. Nah, ini yang kaitannya dengan YouTube ya. Setiap kegiatan tolong dijadikan dijadikan video, buat bagus itu. Sebetulnya kalau saya lihatnya adalah tidak bisa bagus-bagus banget, tapi yang banyak like-nya. Nah, itu. Justru yang dapat like-nya itu nanti yang dinilai di situ. Saya lihat yang kemarin itu videonya sederhana banget, tapi yang like banyak. Tolong di-like teman yang lain, tolong di-like, akhirnya yang like banyak. Ya, itu ya. Jadi kalau ingin saudara dapat hadiah, berarti like-nya yang banyak. Ya, itu. Ini untuk nanti di YouTube-nya. Oke. Saya sih ini aja, enggak terlalu banyak. Saya akan membuka diskusi untuk saudara-saudara, silakan. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke saya, silakan. Yang pasti saya akan membantu saudara dalam kegiatan KKN ini. Saya tidak ingin saudara nanti sakit gara-gara KKN ya. Saya gitu saudara itu sehat. Intinya adalah bahagia, prokesnya dijaga, imunnya dijaga, makan yang enak-enak ya, meskipun gemuk enggak apa-apa, yang penting sehat ya. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan ke saya? Ada yang tanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Kandes ya. Dari Sidoarjo 43. Ya. Saya ingin bertanya mengenai pengisian logbook. Tadi di PowerPoint tertera bahwa pengisian dilakukan setiap hari. Ya. Nah, itu maksudnya setiap hari atau setiap setelah melakukan KKN ke desa tersebut, Pak? Jadi gini, intinya begini aja. Sebetulnya di desa itu kadang-kadang, ini pengalaman saya ya, saya sebagai DPL dan sebagai supervisi maupun non-F, ada beberapa desa itu yang tidak mewajibkan KKN penuh, Senin sampai Minggu ya. Nah, Senin sampai Minggu. Saudara kan punya banyak data, punya banyak foto kan ya. Nah, itu disimpan aja. Misal beberapa foto itu hari ini, misal kita dapat 7 foto ya. Oke, hari ini kita kirim 1 atau 2 saja foto. Terus di bawahnya ditulis kegiatan tentang apa. Terus besoknya sampai itu tetap setiap hari harus ada uploadan kegiatan. Sehingga nanti kalau tidak ada uploadan kegiatan yang ditegur saya, karena setiap hari itu harus ada uploadan kegiatan. Nah, itu aja solusinya bagi saya untuk saudara. Karena tidak mungkin setiap hari itu saudara akan bertemu dengan rakyat, dengan masyarakat desa tersebut. Karena berdasarkan tahun kemarin itu mereka bahkan ada yang cuma 1 minggu itu 1 kali, 2 kali. Maksudnya bukan 1 kali, 1 hari ya saja, atau 2 hari saja untuk ketemu dengan masyarakat desa. Sehingga contohnya yang cangkring itu cuma Sabtu dan Minggu.
Itu mereka melaksanakan kegiatan. Sedangkan yang di Kebun Agung mereka melaksanakan Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat. Dan itu mereka masuk terus Senin sampai Jumat itu. Dan kadang-kadang yang saya tidak sukanya itu yaitu disuruh kerja di desa, di kepala desa itu, di kantor desa itu, sehingga mereka nerima surat, balas surat. Nah, kayak sekretaris gitu kalau yang di Kebun Agung. Nah, jadi itu ya, Mbak. Jadi kalau saya sarannya, oke, kirim tetap harus dilaporkan setiap hari soalnya. Jadi tidak boleh kosong itu. Nah, nanti yang ngirim boleh janjian kan, itu satu tim kan. Satu tim itu silakan mungkin akunnya tahu semua lah. Nanti tugasnya siapa yang tanggung jawab satu orang misal, tapi akunnya tahu semua, nanti tugasnya siapa yang ngirim, nanti dibagi sendiri lah. Saudara kan sudah dewasa ya, jadi sudah tahu bagaimana ya ngirimnya, terus atau yang ditugasi ya harus bertanggung jawab dan sebagainya. Jangan sampai tunggu-tungguan akhirnya tidak dikirim hari ini misal. Ya, saya lupa hari ini nggak terkirim ya. Silakan. Itu terkirimnya memang batasnya sampai jam 23.59 kok. Jadi malam boleh dikirim terakhir. Seperti itu ya. Gitu ya Mbak Gandes. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Izin bertanya lagi Bapak, Ya, berarti untuk pengisiannya hanya perwakilan saja ya Pak? Kalau saya lihat di SIM-nya itu kan tim ya, maksudnya grup. Jadi kalau aturan yang saya bacakan di PPT tadi, itu kan dari divisi KKN, bahwa satu kelompok itu satu akun. Jadi otomatis satu kelompok itu nanti ya siapa yang ditugasi. Jadi cuma satu orang saja yang mengirim. Jadi intinya satu kelompok itu. Kecuali kalau satu kelompok itu ada dua. Jadi maksudnya dua. Jadi satu desa, satu kelompok, 15 orang itu mau dibagi dua kelompok itu misal. Nah, itu beda lagi. Nah, enggak tahu nanti Pak Saudara selama nanti di mana di Sidoarjo 43 dan Sidoarjo 47 masing-masing mau dibagi lagi, saya juga enggak tahu nanti permintaannya bagaimana di sana. Nah, makanya saya secepatnya Saudara sudah diskusi dengan teman menentukan desanya di mana. Jangan sampai nanti kayak kalau yang ada beberapa yang dari 15 itu dibagi dua sehingga tidak bisa maksimal. Ya, itu seperti itu ya. Jadi saya belum tahu sih ini teman-teman dari Sidoarjo 43 dan Sidoarjo 47 dan termasuk Pamekasan 1 itu sudah dapat desanya. Belum Bapak. Belum. Untuk Sidoarjo 43 Belum, Pak. belum. 43 Sidoarjo 47 sudah dapat. Sidoarjo 47? Masih belum juga, Pak. Pamekasan juga belum dapat. Pamekasan 1? Belum, Pak. Belum, Pak. Gini aja, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan solusinya ya, tolong di desa saudara yang mau menerima saudara jadikan untuk lokasi KKN. Itu kata kuncinya, ya. Itu mudah diterima, enak sudah kalau sudah ketemu enak, udah di desa saya aja. Enak ini. Desanya mau menerima itu. Nah, itu saudara langsung saudara rangkul, maksudnya oke, sini saja. Enak ini. Saya kenal kepala desanya, saya dekat dengan kepala desanya, enak ini gitu. Nah, itu langsung dirangkul aja sudah. Pak, saya mau kakek di sini, Pak ya, nah, gitu ya. Karena gini, setelah itu saya akan meminta teman-teman divisi KKN untuk surat izinnya. Kan saudara juga belum menerima surat izinnya ya, karena kan belum tahu lokasi KKN-nya. Betul ya? Benar, Pak. Iya. Segera, maksud saya segera jemput, maksudnya diskusi di kelompok yang Mas Novan, tolong ya, Mas Novan, Mas Yuda, dan Mas Rizky, tolong diskusi dengan teman-temannya, segera untuk mencari lokasi desa yang mau menerima saudara untuk lokasi KKN. Ya, lokasi KKN. Untuk Sidoarjo 43, Sidoarjo 43 itu tempat tinggalnya teman-temannya ada yang paling jauh. Paling jauh di mana? Ada yang di luar Sidoarjo. Sidoarjo 43?
Saya saya di perbatasan Surabaya, Pak. Mana, Mas Rifki? Waru, Brebek, Oh, Sidoarjo. berarti dekat rumah saya kalau gitu. Saya di Deltasari. Mampir kalau mau mampir. Iya, Pak, sambil ngopi. Ya. Terus itu perbatasan. Yang lainnya, yang 43, sebelum saya nanya ke satu-satu ya, ke 47 sama Pamekasan 1. Yang lainnya? Iya Pak, tersebar. Ada yang di Prian, ada yang Sukodono, ada yang Maru. Lumayan itu. Prian. Gini aja, Mas Novan ya, tolong diputusin, diskusikan dengan teman-teman sebelum nanti panel kedua kan sudah jadi proposal itu. Ya, jadi tolong teman yang ditunjuk oleh teman-temannya sebagai koordinator. Kalau enggak nanti coba kalau saya carikan gimana? Mau enggak? Yang Sidoarjo loh ya? Boleh Pak, mungkin dikasih referensi desanya. Iya, ya. Coba nanti ya, yang desa mana yang mau menerima. Saya kebetulan kan banyak tercemar di Sidoarjo ya. Banyak tercemar, jadi sehingga bercanda. Jadi Mantap. banyak tercemar di Sidoarjo sehingga kan beberapa teman-teman yang kenal dengan saya, termasuk ada kepala desa, termasuk saya di KONI Sidoarjo, termasuk teman-teman di kepolisian dan sebagainya ada sih. Nanti saya yang mau menerima KKN, siap menerima KKN. Nanti saya tak calling teman-teman saya di Sidoarjo. Gitu ya. Oke, yang Pamekasan gimana? Mungkin yang mewakili Mas Rizky ya, Mas Rizky yang lagi ada acara. Teman-teman yang lain Pamekasan 1 gimana? Siap Pak, kenapa Pak? Oh ya Mas Rizky, sudah menemukan desanya? Untuk desa masih dirembukan lagi Pak, tapi untuk jangkauan teman-teman lumayan dekat-dekat semua Pak. Oh ya, berarti tidak ada yang di luar Pamekasan ya? Misal Sampang gitu nggak ada ya? Iya, di Pamekasan semua rata-rata Pak. Oh ya. Oke. Pamekasan juga banyak teman Jadi saya. tinggal merencanakan desanya aja Pak. Ya itu tadi tolong ya teman adik-adik tolong pastikan desa tersebut menerima saudara. Jangan sampai nanti saudara terjun ke KKN, terus desa tersebut tidak mau menerima. Nah itu malah yang susah itu saya sama ada Monef, ada supervisi. Loh, ini tidak menerima kok dipakai lokasi KKN gitu ya. Itu terjadi tahun kemarin. Sehingga ujung-ujungnya kita ya ini antara nego, akhirnya DPL menego dengan beberapa petinggi UNESA untuk menerima, karena sudah dipastikan, karena sudah disetujui dan proposal sudah diupload dan belum ada kegiatan sama sekali sampai 2 minggu itu. Akhirnya kita turun ke lapangan saat itu untuk bernego dengan kepala desa dan orang yang dituakan di desa tersebut. Ya, pesan saya nanti tolong etikanya dijaga ya, adik-adik mahasiswa. Ya, Jadi Pak. jangan menunjukkan kalau negatifnya, karena kita kan dunia pendidikan ya. Jadi tolong namanya UNESA dijaga, termasuk kan itu juga lembaga sekolah saudara, perguruan tinggi saudara yang sudah punya nama, lumayanlah peringkatnya sekarang. Jadi paling enggak nanti pada saat terjun di lapangan, di KKN, saudara bisa diterima dan dijaga nama UNESA. Itu tadi pesan dari Pak Rektor sih waktu di pembukaan TOT kemarin. Oke, ada yang tanyakan ke saya? Ini mau belum? Yang lainnya? Mas Novan, apakah teman-temannya jumlahnya 15? Tidak ada perubahan? Iya Pak, udah 15. Oke, 15. Mas Yuda, 15? Atau yang teman yang lain selain Mas Yuda? Iya Pak, benar Pak, 15.
15. Mas Rizky, temannya 14, betul? Iya Bapak, ada 14 tapi di grup masih 13 Pak. Oh, yang satu? 14 sama Bapak. Oh ya, berarti yang satu belum ketemu temennya? Yang satu sudah dimasukkan di grup tapi keluar lagi, Bapak. Loh, kenapa? Nah, itu kurang tahu, Pak. Masih Itu nanti dari, dilanjutkan. saya benar gini, tahun kemarin juga ada masalah. Jadi gini, ada orang tua yang tidak mau anaknya itu KKN. Ya, memang sebetulnya boleh melarang karena memang kan dalam masa pandemi ini kan termasuk kita kuliahnya kan online juga kan ya, dan itu pun kita tidak tidak menolak, maksudnya oke, silakan Bapak melarang anaknya, tapi paling tidak itu anaknya komunikasi dengan kita gitu. Jadi justru anaknya justru pengen KKN, tapi karena anaknya takut dengan orang tuanya, akhirnya yang maju bapaknya. Dan sebetulnya kita sudah fasilitasi bahwa nggak usah, ini aja kita kasih tugas, misal mengedit video, mengedit foto, ya terus menyelesaikan proposal atau menyelesaikan laporan akhir untuk KKN, tapi tetap bapaknya nggak mau terima. Nah, itu yang akhirnya kita garis bawahi, tidak kita luluskan. Karena kita sudah bantu, kita sudah kasih solusi waktu itu. Dan itu bukan terjadi di tempat saya sih, tapi di lokasinya di luar Jawa Timur, Ya. Karena kan teman-teman saudara tidak hanya di Jawa Timur saja kan, ada yang di luar Pulau Jawa juga. Tuh. Jadi tolong nanti pastikan satu tadi itu kena apa alasannya keluar. Paling enggak, kalau enggak saya tolong bisa sebelum kalau tidak mempan saudara diskusi dengan teman saudara yang keluar, tolong saya dikasih nomornya ya. Siapa Mas Rizky ya, atau temannya yang lain, saya kasih tahu nomornya, nanti saya tak telepon ke dia, saya hubungi dengan dia ya. Alasannya apa? Sebelum ke saya, silakan Mas Rizky koordinasi dengan yang keluar tadi ya. Gitu. Ada lagi? Yang lainnya? Di sini ada yang olahraga enggak ya? Sayangnya ada sih. Ada yang dari Fakultas Ilmu Olahraga? Saya, Pak. Saya, Pak. Sehari ini jurusannya apa? Pendidikan olahraga, Pak. Oh, PJKR ya? Iya, Pak. Oh, iya ya. DPA-nya siapa? Pak Dekan, Pak. Setiawartoto. Oh, oke. Satunya tadi siapa? Yang cewek tadi? Saya Konita, Pak. Mana wanita ini? Kok nggak ada? Saya juga, Pak. Fahmi? Siap. Tahun? Oh ya, oke ya, tahu saya. Ya. Fahmi ini dari mana? Ilmu keolahragaan, Pak. Oh, oke. Ya. Baik. Terus Konita ikut Sidoarjo atau Pamekasan? Saya ikut Sidoarjo. Oh ya. Ya, nanti tolong diganti ya kalau pas penlat kedua ya. SDA ya, namanya SDA, sudah ada petunjuknya SDA. Ya, nanti lihat teman-temannya ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada ya lagi yang mau tanyakan saya? Kalau enggak ada saya akhiri. Nanti saya kirim PPT-nya di grup dari masing-masing lokasi, masing-masing lokasi. Ya. Cukup? Oke. Kalau enggak ada, saya ingin tahu, tolong munculkan wajahnya sebentar saja, saya foto untuk bahan laporan saya. Ya. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya saya nggak bisa menyalakan kamera karena sinyalnya kurang baik di sini. Nggak apa-apa. Saya pikir alasan, mohon maaf Pak, kalau itu saya munculkan videonya, kuota saya cepat tersedot, Pak. Oke.
Saya hitung 1, siap-siap ya. 3, 2, 1. Oke, satu lagi. Yang kedua. Rena Yunita. Oh, yang kameranya nggak bisa nih, Rena Yunita ya? Bukan? Amira, Pak. Nggak bisa. Oh. Puji Rayu, Mas. Oke. Baik. 3, 2, 1. Ya, oke. Baik. Makasih ya. Kita ketemu tanggal 27 ya di panel kedua sama yang ini pelepasan. Ya, kita ketemu di pelepasan juga ya. Semoga dilepas oleh Pak Rektor. Tanggal 23 nanti kalau enggak ya mundur biasanya. Tolong disiapkan alma mater, sementara pakai alma mater, saudara. Nanti jamnya saya informasikan di grup, biar nanti saudara bisa siap-siap untuk izin kalau saudara diajak kerja sama orang tua, misal seperti itu ya. Biar nanti tidak pas nggak bisa. Jadi saya usahakan nanti tolong saudara-saudara bisa semua. Oke, baik, kalau enggak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Tolong jaga kesehatan, tetap jaga imunnya ya. Pandemi masih berlangsung lama ya. Tetap itu pesan saya, tolong dijaga kesehatan, kebugarannya, imunnya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Tolong segera menyiapkan apa ya situasi, maksudnya bukan dengan diskusi dengan teman-temannya untuk desanya yang dituju kemana. Termasuk nanti saya coba diskusi dengan teman-teman saya di Sidoarjo, apakah mau menerima adik-adik mahasiswa dari UNESA ini. Baik, silakan boleh live ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Salam. Ya.